Kayaknya moderator kita ini pakai Google Voice Note ya. Selamat malam semua rekan-rekan dari ada yang dari SMP Bandung, mungkin juga ada yang rekan-rekan umum. Kenapa topik perkenalkan nama saya Arsyad Ansari. Saya sekarang bekerja sebagai seorang kontrol dan instrumentasi engineer di salah satu pembangkit swasta di Indonesia. Apalagi ya? Saya alumni SMK Negeri 2 Bandung, terus menyelesaikan studi S1 jurusan Teknik Informatika, tapi di Cikarang, bukan di Bandung, di Pelita Bangsa. Nah, itu tadi perkenalan dari saya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya di jam 19 maksud saya untuk mendengarkan paparan saya lebih ke kayak sharing ya. Kita ngobrol tentang apa sih otomasi industri. Nah, kebetulan saya diundang itu on behalf of SMK Negeri 2 Bandung yang dulu saya lulusan teknik komputer jaringan. Jadilah otomasi industri ini saya relatifkan dengan perannya sebagai ICT atau Information Communication Technology gitu. Nah, sebelum saya mulai paparan materi, ini ada saya percepat aja ya videonya. Nah, ini kalau kita sudah melihat ini adalah industri sebelum saya ambil dari Word Mobility Assembly. Ini industri sebelum adanya otomasi. Bisa lihat teman-teman, dengan begitu banyak pekerjaan yang ada dan begitu kompleks sistem conveying sistemnya. Ada yang assembly body, ada yang assembly ban. Ini untuk assembly ban aja nih kita lihat ada lebih dari 2 orang, ada lebih banyak dari 2 orang. Di sini ada untuk assembly body ini sudah sedikit menggunakan teknik conveyor ya. Ini ada nih sudah assembly roda mobilnya. Kita bisa lihat di sini terlihat lebih banyak orang yang dibutuhkan untuk mengassembly satu mobil. Kita sambil jadi akan dulu dari belakang. Dalam sisinya bila dilihat juga interaksi manusia dengan modelnya itu sendiri atau dengan apa namanya? Alat itu sendiri itu sangat dekat sehingga faktor safety itu lebih cenderung sangat tinggi ya. Faktor safety itu akan lebih resiko ketika manusia itu langsung ditemukan dengan alat seperti itu. Ini sampai mobilnya jadi. Oke, selanjutnya saya akan share juga sebuah video dari YouTube. Nah, ini video bagaimana perkembangan industri setelah otomasi. Kalau misalkan suara saya kurang jelas atau ada noise, tolong diinfokan ya. Nah, ini di industri pangan, terus juga di industri assembly, industri komponen, ini semua sudah humorless ya kalau kita bilang itu. Semua serba Industrial automation is a set of technologies that uses control systems and devices, such as computer software and robotics, to enable automatic operation of industrial processes and machinery without the need for human operators. Industries employ automation to increase productivity, eliminate the possibility of human error, reduce costs, save time, and achieve higher performances. A wide range of tools are required for industrial automation. They include various control systems that incorporate different devices and systems impacting aspects of the manufacturing process. These automation devices include PLCs, HMIs, SCADA, robotics, and more. A
A programmable logic controller, or PLC, is a rugged industrial computer designed for the control of manufacturing processes. PLCs can work as standalone units and continuously monitor and evaluate processes or specific machine function. PLCs can be networked. Such a network can control an entire production line. PLCs are used in industrial automation to increase reliability, system stability, and performance, minimizing the need for human operators and the chances of human error. An HMI is a application that enables the interaction and communication between human operator and the machine operation system. It translates complex data into accessible information, enabling better control of production process and its various applications. SCADA systems control and monitor industrial processes. The system acquires and processes real-time data through direct interaction with the devices, such as sensors and PLCs, and records events into a log file. SCADA is important for data analysis and enables effective automation in industrial processes. Robots can efficiently perform tasks in complicated danger situations, improve production flow and quality, and increase safety for employees. Automation of factories, manufacturing, and processing plants can improve production rates. It helps improve mass production by drastically reducing assembly time per product and improving the quality of production. Therefore, you will typically see a good return on investment in terms of the resulting output. Stay tuned to Oke, ini kenapa banyak yang komentar soalnya mendukung. Maafin ini headset bukan headset gaming. Oke, saya lanjut ya. Ini kita mulai ke materi kita. Tentang apa itu otomasi industri dan peran ICT seperti apa sih, kita akan kupas satu-satu. Nanti ada pemaparan tentang otomasi industri, terus apa aja yang ada di sistem otomasi, terus siapa saja yang terlibat di situ, terus kalau misalkan kita mau gabung di dunia otomasi, kita itu arahnya harus ngambil course apa sih, nanti kita coba bahas. Nanti spesial buat teman-teman ICT akan dipaparkan keterlibatan secara langsung dalam dunia otomasi industri. Kita ada mengenal dua istilah ya, ada namanya industri otomasi sama otomasi industri. Kalau industri otomasi itu adalah bidang industri yang mereka bekerja untuk membangun sistem otomasi. Jadi si industri tersebut dikhususkan untuk menciptakan sistem otomasi, research and development, terus perbaikan atau penambahan atau upgrade atau segala macam. Itu namanya industri otomasi. Dia berfokus bagaimana si sistem otomasi ini bisa terima. Ada yang namanya otomasi industri. Otomasi industri itu adalah praktik otomasi atau praktek otomatisasi yang diaplikasikan di banyak industri. Seperti itu. Ini suaranya menggema. Ya, jadi ada namanya industri otomasi, ya industri yang fokus untuk menangani hal otomasi ya, dari upgrading, installing, atau segalanya. Ada juga yang namanya, ada istilah namanya otomasi industri. Otomasi industri tersebut adalah merupakan pengaplikasian dari sistem otomasi terhadap sebuah bidang industri. Yang dijelaskan di video yang kita sudah tonton di awal, ada beberapa manfaatnya nih, kenapa pabrik-pabrik atau industri ini lebih memilih otomasi ketimbang menggunakan cara-cara konvensional. Nah, sekarang teman-teman mungkin beberapa ada terlibat langsung dalam dunia industri terus tahu oh ini otomasi. Tapi ada juga yang mungkin masih bersekolah atau baru fresh graduate, belum pernah punya pengalaman. Kita bahas apa itu otomasi industri. Jadi kalau secara teknologi, otomatisasi itu adalah kontrol otomatis yang memanfaatkan sistem kontrol berbasis elektronik untuk mengoperasikan alat. Nah, hal tersebut diaplikasikan ke industri.
pada sebelum era otomasi yang digital, yang digitalisasi, penggunaan komponen elektronik yang ukuran itu cukup lumayan ya kalau kita di rumah. Salah satu komponen elektronik yang bisa kita lihat itu adalah sikring yang ada di rumah atau meteran PLN. Nah, itu adalah bentuk dari alat elektronik yang masih sederhana, maksudnya masih belum digitalisasi. Kebayang kalau alat tersebut yang seukuran seperti itu digabungkan untuk membuat sebuah sistem otomasi, itu pasti alat yang dihasilkan itu lebih besar dari yang ada sekarang. Nah, seiring berkembangnya teknologi, di dunia digital masuk, otomasi industri itu udah mulai kompleks sekali. Di pasaran kalau kita main kontrol robotik itu ada yang ego base ya, kecil banget dan mahal. Saya waktu kecil nggak mampu untuk main itu karena belum ada juga. Kalau sekarang teman-teman kantor, teman tetangga itu anaknya ada yang anak kecilnya itu ada yang sekolah atau apa ya, kurikulumnya itu adalah robotik. Wow, itu udah amazing banget. Dari yang dulu ukurannya raksasa, sekarang udah mulai Lego base itu sudah kecil banget gitu. Nah, kenapa sih kita harus atau kenapa orang-orang beralih dari konvensional base ke otomasi industri? Yang pertama itu udah pasti hubungan sama benefit perusahaan, seperti menjaga quality, menjaga produktivitas, fleksibilitas dan segala macam. Dengan otomasi industri, misalkan kita bayangkan assembly mobil yang tadi kita lihat di video sebelumnya. Dia menggunakan beberapa manusia untuk merakit sebuah roda misalkan. Nah, manusia itu kan terkadang ada batasnya lain-lain ya. Misalkan Mas Rizky kuat mengangkat 10 kilo doang misalkan. Terus saya kuat mengangkat 20 kilo. Nah, sehingga apa yang saya handle pun berbeda dengan Mas Rizky handle. Terus misalkan Mas Rizky sudah lelah kalau bekerja 3 jam, konsentrasinya berkurang. Sementara saya 6 jam. Nah, sehingga ketika outputnya nanti sebuah produk itu akan beda-beda tergantung siapa yang menghandle. Misalkan menurut saya ini baut sudah kencang nih untuk ukuran roda mobil misalnya seperti itu. Tapi menurut Rizky, wah ini belum kencang, saya kencangin lagi seperti itu ya. Bayangannya kenapa otomasi bisa menjaga kualitas. Dengan sistem otomasi itu kita bisa masukkan set point atau misalkan masukkan angka atau nomor yang lebih presisi. Oh, ternyata segini itu kencang, oh segini kendor seperti itu. Lalu untuk segi fleksibilitas, misalkan dalam satu ruangan kita harus menghandle berapa banyak item misalkan. Dengan manusia biasa itu akan crowded banget di dalam ruangan seperti yang tadi di video. Dengan sistem otomasi hal-hal tersebut bisa lebih difleksibelkan. Dengan ruangan yang sedikit, dengan mode gerak yang lebih banyak motionnya. Kalau manusia kan terbatas hanya sekitar jangkauan tangannya 3 meter lah. Itu pun udah tangannya panjang banget. Nah, dengan otomasi bisa lebih fleksibel seperti itu. Yang selanjutnya adalah produktivitas meningkat. Yang tadi saya sampaikan juga misalkan seorang pekerja itu 3 jam sudah lelah, atau misalkan yang paling top performance itu 6 jam dia sudah lelah. Nah, artinya dia akan terbatas 6 istirahat sejam, 6. Misalkan dalam waktu 1 jam dia bisa memproduksi 1 item, berarti dalam 6 jam dia memproduksi 6 item. Nah, dengan mesin, produktivitas itu kita bisa sesuaikan tergantung dari ya ada harga, ada rupa lah ya, tergantung dari desain alat kita sendiri seperti itu. Misalkan kalau kita ingin produktivitas kita top banget dalam 1 jam kita memproduksi 100 item misalkan. Nah, itu kita tinggal desain aja alat otomasi seperti apa yang bisa nanti menghasilkan outputnya 100 item gitu. Reduce cost. Nah, ini yang menjadi primadona di beberapa perusahaan karena sekarang mungkin lagi pandemi juga ya.
Kalau kita bayangkan misalkan di video yang tadi untuk assembly mobil kita butuhkan lebih dari 10 orang atau 10 orang lah ya biar gampang hitungannya. Satu orang perharinya itu kita kasih upah misalkan, ini jadi ngomongin upah. Kita kasih bayaran sekitar 100.000 sehari satu orang untuk saat ini. Lumayan tuh bisa beli Starbucks 1 liter dapat 2 yang lagi promo tuh. 100.000 sehari. Nah untuk 10 orang kan berarti kita sehari harus mengeluarkan 1 juta untuk menghasilkan misalnya satu produk. Nah, sebulan berapa gitu kan. Nah, dengan mengurangi hal tadi, misalkan mengurangi info person dalam satu line produksi, dia bisa menghemat misalkan dengan sistem otomasi hanya memerlukan 2 orang untuk mengoperasikan alat tersebut, sehingga nanti ya hitung-hitungannya reduksinya cost. Nah, nanti yang 10 orang tadi mungkin bisa dipakai di pabrik yang lain seperti itu ya. Jadi selain reduce cost, increase juga benefit seperti itu. Nah, yang paling utama ini saya taruh di bawah, bukan artinya ini nggak penting, tapi ini sangat penting banget, itu adalah faktor safety. Misalkan ada sebuah industri yang mengharuskan bendanya tersebut dipanaskan lebih dari 1000 derajat Celcius. Nah, ketika kita masih menggunakan konvensional, itu pasti ada orang dong yang harus membawa benda tersebut masuk kalau istilah umumnya itu tungku ya. Nah, kalau istilah kerennya itu furnace. Nah, harus memasukkan benda tersebut ke dalam tungku yang panasnya 1000 derajat Celcius. Kalau misalkan tidak terjadi apa-apa, itu tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika suatu masa alat tersebut terjadi defect dan 1000 derajat Celcius itu keluar dari tungku, nah itu kan faktor safety di situ diperhatikan. Nah, untuk itu otomasi industri bisa membantu kalau istilahnya itu adalah mengalihkan resiko. Yang tadinya resikonya ke manusia, resiko tetap ada, faktor safety tetap ada, faktor kerusakan, kerugian itu pasti tetap ada kalau kita sudah terjadi kelalaian safety gitu ya. Tapi resiko tersebut akan dipindahkan yang tadinya resikonya ditanggung oleh manusia, sekarang resikonya ditanggung oleh mesin. Kalau ibaratnya kalau assembly mesin, repair mesin itu memerlukan sesuatu yang nggak terlalu wah lah ya. Kalau misalkan manusia itu ada yang cacat permanen, ada yang dia punya tanggungan keluarga segala macam, itu dari segi safety memang lebih severe, lebih severe itu lebih hebat dampaknya seperti itu. Kang Rizky, kamu tidur? Hadir Kang ini. Oke, kita lanjut lagi dengan materi. Jadi tadi ya kenapa orang-orang memilih kenapa beberapa perusahaan memilih untuk mengaplikasikan otomasi industri. Nah, saya sendiri bekerja di bidang kontrol dan instrumentasi. Kontrol itu lebih ke arah bagaimana mengaplikasikan otomasi di industri tersebut, sementara instrumentasi itu lebih ke arah input, proses, dan outputnya si alat tersebut didapat dari mana dan ke arah mana, seperti itu. Nah, industri apa saja sih yang sekarang modelnya sudah menggunakan otomasi industri? Saya rasa di semua model itu sudah hampir menjamur ya otomasi industri. Bahkan yang paling dekat dengan kita itu yang sudah ada lama dari kita itu adalah mesin ATM ya. Itu kita tinggal pencet, terus masukin pin, terus keluar uangnya, kita transfer segala macam, itu termasuk dari bagian otomasi. Apalagi ya sekarang. Ini yang paling lagi booming, otomasi memberikan makanan ke ikan secara berkala, itu juga masuk bagian dari otomasi walaupun skopnya kecil. Terus adik saya kemarin dia alhamdulillah lulus di salah satu universitas di Bandung. Dia skripsinya kalau nggak salah dia membuat smart house dengan Arduino dan Raspberry segala macam lah. Nah, itu juga termasuk bagian kecil dari otomasi. Yang paling populer otomasi industri pasti di manufacturing. Bagaimana sebuah industri menciptakan boneka dalam satu jam itu keluar satu line itu sekitar 50 sampai 100 boneka. Aeronautik itu hubungannya tentang dengan
sesuatu yang bisa terbang kalau aeronautik itu. Kalau di Bandung itu SMKD 12 tuh. Itu juga sama sistem otomasi. Kalau kalian pernah naik pesawat, saya doakan kalau yang belum pernah semoga naik pesawat walaupun pesawat telepon. Kalau kalian pernah naik pesawat terus duduk di samping jendela yang dekat dengan flapnya itu, dengan sayapnya itu. Nah itu kita bisa lihat ada flapping, ada benda yang flapping gitu yang mengatur tuh apa namanya stabilitas si pesawat di atas udara. Nah itu termasuk dari bagian sistem otomasi. Pembangkit listrik dan yang kebetulan saya lagi kerja di situ, oil dan gas, FMCG, fast moving convertible good itu seperti sabun, makanan segala macam ya. Bahkan agrobisnis itu yang ibaratnya kalau agrobisnis itu pasti mulai dari kampung ya, dari sana kalau di daerah Jawa Barat, Cianjur, Sukabumi itu sudah mulai masuk otomasi industri. Sudah ada namanya sistem untuk penyiraman otomatis, pemupukan otomatis dengan jalur segala macam dengan robotik, bahkan ada yang auto farm ya kalau nggak salah. Jadi dia kayak seperti mobil besar, terus nanti dia farmnya otomatis ngambil buah-buahan atau sayuran itu otomatis. Ada juga yang bercocok tanamnya otomatis. Jadi dia semacam kan sebenarnya kalau lahan untuk bercocok tanam itu ukurannya kayak persegi atau kotak ya. Nah kita bayangkan aja kotaknya itu bisa jadi sumbu X dan sumbu Y. Nah, terus kita masukkan input sumbu X berapa, sumbu Y berapa, terus masukkan kedalaman tanahnya berapa, nanti dia akan secara otomatis jalan sendiri untuk menanam benih dan juga menyiram seperti itu. Perikanan juga dan industri lain yang sebutkan industri apapun kecuali industri hiburan ya. Itu mungkin teman-teman bakal ketemu sistem otomasi seperti itu, industri medis segala macam ya. Nah di industri sendiri itu ada beberapa jenis otomasi industri. Mungkin ada lebih banyak dari yang saya paparkan ya. Tapi saya coba summarize dalam presentasi ya. Yang pertama itu fixed automation. Di fixed automation ini sistem otomasinya itu sudah baku. Jadi si produsen dari industri otomasi yang tadi saya sebutkan di awal itu sudah memiliki satu paten terhadap sebuah urutan kerja dari sebuah alat. Misalkan alat untuk mengisi botol minuman dan langsung tutup botolnya itu seal tutup botolnya. Itu dia sudah bentuknya sudah fix gitu. Botol masuk, isi air, botol keluar, tutup seal, maju, masukin ke box. Dah. Jadi orang di situ cuma perlu memastikan si botolnya itu ada di line yang benar seperti itu. Nanti misalnya kalau ada botol cacat dia geser ke kiri, kalau dia geser ke sebelah kiri, kalau botol yang bagus dia geser ke sebelah kanan. Seperti itu yang fixed automation. Kita nggak bisa terlalu banyak melakukan perubahan dalam fixed automation tersebut. Yang kedua itu adalah flexible automation. Nah, flexible automation ini kita bisa punya keleluasaan ya. Sebenarnya programnya sendiri sudah ada di situ. Tapi programnya tersebut kita bisa masukkan input baru sehingga output yang keluar itu akan berbeda ketika kita merubah inputannya kita. Contohnya adalah 3D printing atau misalkan yang paling gampang itu apa ya? Yang lebih sering itu printer deh. Kalau printer yang ukurannya raksasa ya. Ketika kita masukkan inputan itu kan kalau printer itu berarti kita masukkan berupa gambar ya. Nah, beda gambar, beda juga kan outputannya. Nah, 3D printer itu akan menyesuaikan urutan sequence gerak kemana, apakah ke sumbu X dulu atau ke sumbu Y dulu seperti itu. Yang selanjutnya programmable automation. Nah, ini biasanya juga muncul di beberapa industri, terutama industri yang cara beroperasinya itu tidak berurutan. Maksudnya, cara beroperasi itu memiliki urutan yang kompleks. Nah, otomasi industri sendiri itu bisa diaplikasikan ketika kita bertemu dengan proses yang berulang. Misalkan seperti tadi yang saya jelaskan di fixed automation, memasukkan liquid dalam botol minuman dan kayak minuman bersoda gitu ya. Itu kan sebenarnya ada repetitive motion ya, ada sebuah gerakan berulang. Botol maju, masukin air, botol keluar, tutup. Itu ada gerakan berulang. Nah, kalau dengan gerakan yang
tidak terlalu banyak kompleksitasnya, itu masih bisa pakai system automation. Nah, untuk gerakan yang lebih kompleks lagi atau buah proses yang lebih kompleks, dan biasanya industri itu mengaplikasikan programmable automation. Ini yang bidang saya lagi saat ini kerja, yaitu programmable automation. Jadi misalkan kalau di tempat saya itu pembangkit listrik kan menggunakan tenaga fosil ya. Ada sistem convey-nya yang membawa bahan bakar menuju ke ruang bakar, baru nanti bisa menghasilkan listrik seperti itu. Nah, cara membawa bahan bakar tersebut ada treatment-nya sebelum masuk ke ruang bakar ya. Nah, dengan programmable automation ini kita bisa merekayasa treatment itu apakah mau masuk ke sini dulu, atau mau masuk ke line A, atau mau masuk ke line B, seperti itu di programmable automation. Misalkan di sistem untuk penjernihan air, biasanya kalau penjernihan air itu ada sistem chemical dosing atau injeksi bahan kimia ya supaya air bersih di ujung. Ada sistem filtrasinya menggunakan aktif karbon, sabuk apa. Nah, dengan programmable automation ini lebih leluasa si pemilik industri ini untuk merekayasa sistem otomasinya. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah integrated automation. Nah, otomasi yang sudah terintegrasi ini itu lebih kompleks lagi. Biasanya kalau programmable automation itu dia handle satu jenis sistem otomasi, misalkan convey system atau segala macam. Nah, untuk integrated automation ini dia memiliki banyak proses sehingga si komponennya lebih kompleks dan diharapkan keterlibatan manusia itu lebih minimal. Misalkan kalau di sistem convey masih memerlukan sistem konveyor berjalan ya, masih memerlukan orang untuk memencet tombol start atau menekan tombol start supaya konveyor jalan. Misalkan yang tadi sistem pengisian soda ke dalam botol ya, botol dijajarkan, ada orangnya tekan tombol start, buang maju gitu ya, seperti itu. Nah, dengan integrated automation semuanya itu sudah dari mulai proses botolnya dijajarkan itu sudah automation, dari mulai conveyor start itu sudah automation. Nah, itu lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi, modalnya juga lebih gede lagi. Nah, apa yang kita perhitungkan ketika kita mau mendesain sebuah sistem otomasi? Yang pertama itu adalah buat apa sistem otomasi itu tersebut. Misalkan kalau sistem otomasi itu menghasilkan produk 10 produk dalam satu hari, untuk menghasilkan 10 produk dalam 1 jam, yang akan kita pakai integrated automation. Udah itu kita pakai fixer gitu kan. Nanti kalau misalkan yang lebih banyak lagi prosesnya, berarti kita pakai yang integrated seperti itu. Dilihat di bidang otomasi apa, dilihat di bidang output industri itu apa, terus sumber daya terutama pada itu modal itu tuh kuat atau enggak. Kalau misalkan industri yang misalkan di rumahnya ada kebun, terus kebunnya mau dibuat otomasi, carilah bahan-bahan yang bukan alat yang low budget gitu, seperti misalkan pipa PVC, terus ada besi aluminium, segala macam. Salah kalau di rumah nggak usah pakai stainless steel. Buat beli stainless steel aja mungkin udah jual motor gitu ya. Oke, Kang Rizky, Yur, sorry. Ya, kita sampai sini saya beri dulu kali ya. Kita kasih ada yang mau bertanya dulu kali ya. Ini udah ada pertanyaan pertama nih. Ada yang nanya nih, Kang. Apakah ICT bisa diterapkan di dunia pendidikan, dan apakah dengan adanya penerapan ICT di dunia pendidikan serta makin familiarnya internet di kalangan pelajar, bagaimana upaya untuk menghindari dampak negatifnya nih, Kang? Ini sebenarnya pertanyaan Bu Indah ini sudah terjawab ketika kita sekarang harus merasakan pandemi ya. Ini kita semua tahu kalau pandemi ini berdampak negatif bagi semua pihak, pengajar, tenaga ahli, apalagi di industri, itu semua sudah berdampak. Nah, di dunia pendidikan itu justru eksplorasinya lebih banyak. Kalau misalkan, bukan lebih banyak sih, eksplorasinya sama banyak ketimbang dari dibandingkan dengan di industri, sama banyak ya. Artinya kita bisa mulai dari hal-hal yang dekat dengan kita, seperti misalkan database kesiswaan. Seberapa banyak sih sekarang sekolah yang memiliki database kesiswaan yang lengkap banget, sampai
Kalau yang saya tahu alamat rumahnya di mana, namanya berapa, golongan darahnya, kontaknya siapa, dokter pribadinya siapa. Nah, dengan data siswanya yang lengkap, ketika terjadi sesuatu terhadap siswa atau siswa memerlukan bantuan dari sekolah, itu akan lebih cepat untuk penanganannya seperti itu. Nah, semakin familiarnya internet atau era digital gitu ya, itu nggak bisa kita hindari. Karena kalau misalkan kita ambil contoh itu, kalau misalkan roda lagi berputar, dunia berputar ya, kita mau hindari juga kita ketinggalan, kita mau diem di tempat kita juga pasti tergilas. Kita mau kayak gimana? Nah, kita mau harusnya kan berlari tuh ya, berlari sekuat tenaga supaya nggak ikut tergilas, atau berusaha mengimbangi apa yang terjadi di dunia perkembangan internet itu. Nah, dampaknya itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Tentu peran keluarga itu yang saya bukan ahli psikolog, tapi yang saya alami sendiri adalah peran keluarga itu sangat membantu dalam mencegah dampak negatifnya internet. Misalkan buat ruangan dalam keluarga sendiri ya, maksudnya orang tua, keluarga dekat orang tua, adik dan kakak, itu buat ruangan yang lebih keterbukaan, sehingga ketika si anak itu atau si siswa itu ingin melakukan hal-hal yang negatif dengan sumber daya yang dia miliki, akan ada rasa segan, akan ada rasa canggung, atau kalaupun dia misalkan ada dalam keraguan, dia akan untuk mengatakan, kayaknya pertanyaan psikologi, kita balik ke kalangan pelajar ya, seperti itulah ya. Kita bisa memanfaatkan yang bagusnya, yang jeleknya kita harus berupaya untuk menghindari. Seperti sekarang sekolah online, ada Zoom, itu bagaimana fasilitas dari internet kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Dulu kalau misalkan zaman bukan era saya ya, era 2000-an itu kalau di skripsi teman-teman yang masih mahasiswa atau kalau lagi tugas akhir ke perpustakaan nyari buku, belum tentu punya ada. Kalau di Bandung itu yang terkenal Parasari, dia tempat menjual buku-buku yang legend. Datang ke sana beli buku yang harganya enggak murah, baca dipakai lulus sudah selesai dibaca lagi. Kalau sekarang ada tante Google, halo Google, carikan tentang apa, itu langsung keluar semua. Itu manfaatnya banyak banget. Saya juga termasuk sarjana Google. Tugas akhir ada skripsi saya semua dibantu Google. Gitu Bu Ida Davina, semoga bisa memberi inspirasi. Oh ini kan ada pertanyaan lagi. Katanya sebagai mahasiswa baru saya mengambil teknik otomasi di industri. Skill dan pemahaman apa yang perlu saya terapkan agar menjadi teknisi yang handal nih Kang? Oh my god. Ini pertanyaan yang menggugah semangat sekali. Bobi ini adalah mahasiswa baru mengambil teknik otomasi industri. Nah, ini mungkin saya revisi sedikit ya. Yang perlu saya tetapkan agar menjadi teknisi. Kang Bobi harus bermimpi lebih besar. Dream big, Kang Bobi. Jangan jadi teknisi, jadi manajer harusnya. Atau memiliki sebuah industri otomasi. Bagi teman-teman yang masih baru mengambil teknik otomasi industri, hal yang pertama kali ini harus dipelajari itu adalah algoritma. Sistem algoritma itu adalah sistem yang menjelaskan sebab dan akibat. Itu adalah yang harus kalian pelajari saat muda. Gerbang logika seperti itu ya, itu ilmu dasar yang nanti teman-teman pasti akan temukan ketika merancang sebuah sistem. Atau ada juga namanya teknik literasi. Nah itu juga teman-teman harus fokuskan dulu. Kalau misalkan hard skill-nya yang lebih ke arah teknikal ya, itu pemrograman misalkan atau pemrograman apa yang pernah di handle, atau misalkan kalau sekarang tuh banyak Arduino ya yang lagi populer di kalangan umum itu. Terus kalau misalkan lebih advance lagi teknik PLC, teknik instrumentasi dulu. Instrumentasi itu seperti sensor, pembacaan temperatur, pembacaan tekanan dan segala macam ya. Itu yang pokoknya kuat tekan dulu di basic ya. Niscaya setelah kau terjun kau akan bereksplorasi lebih banyak. Gitu kata Bobi.
suara You were now muted. Businessman. Amin. Kita sama Kang Bobi, semoga cita-cita tercapai. Amin ya rabbal alamin. Amin nih Kang Bobi. Mungkin saya mau nanya nih Kang. Iya. Dalam dunia otomatis di industri itu, apakah merupakan peluang atau ancaman Kang bagi ketersediaan lapangan pekerjaan? Kan otomatis oleh mesin nih Kang. Itu gimana Kang? Seperti yang tadi saya ungkapkan kepada Bu Indah ya, semua hal itu di dunia memiliki dua mata sisi atau dua mata koin ya, yang ada positif dan negatif. Nah, tinggal bagaimana kita itu bisa melihat sisi positifnya, kita bisa melihat sisi negatifnya. Saya sering ngobrol sama rekan saya yang bagian HR, itu namanya Bu Maya. Hai Bu Maya, kalau lagi nonton. Ketika saya utarakan tentang otomasi industri yang semakin advance dan nanti peran manusia itu sangat sedikit banget gitu ya. Dia memberikan feedback begini ke saya. Lah justru kalau sudah sistemnya otomasi, orangnya itu bisa mengerjakan hal lain yang lebih bermanfaat seperti itu. Walaupun secanggih apapun mesin, ada satu hal yang tidak pernah bisa digantikan oleh mesin, yaitu adalah hati manusia. Karena mesin itu hanya terprogram secara sekuensial dari A sampai Z misalkan. Tapi kalau kita bekerja dengan dengan hati, itu akan menghasilkan produk yang jauh lebih unggul dibandingkan produksi dari mesin seperti itu. Dunia yang belum tersentuh dunia otomasi itu adalah dunia makanan. Karena makanan itu sedikit banget tersentuh otomasi, karena di situ ada cita rasa yang beda gitu. Bukan artinya saya menyuruh ya udah nanti kalau udah otomasi semua kita beralihlah ke industri pangan, tapi kita harus mencari potensi apa yang digali. Misalkan kalau industri otomasi berarti kita harus dong jadi manpower yang bisa memahami sistem tersebut. Kadang dulu di era tahun sekian lah, udah jadi insinyur aja. Insinyur uangnya banyak, misalkan kayak gitu ya. Dulu itu yang lagi laku itu industri apa ya? PTDI, penerbangan segala macam ya. Gajinya gede apa segala macam. Nah, seiring berjalannya waktu kan kita mulai bermunculan industri baru. Mulai hal-hal baru muncul, sehingga hal yang tadi syaratnya otomasi industri adalah memiliki motion repetitif atau gerakan berulang. Sehingga gerakan berulang tersebut kan maksudnya simple task. Nah, itu bisa digantikan oleh mesin. Nah, kita harus memaksa diri kita untuk memiliki kemampuan yang advance task, yang mesin sendiri tidak bisa melakukan. Seperti itu tantangannya. Itu memang butuh ancaman, tapi kita harus bisa menghadapi ancaman tersebut. Gitu Kang Rizky, apalagi kalau misalkan mahasiswa teknik otomasi, wah udah jalannya terbuka. Kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tools apa saja yang ada di otomasi industri, atau alat-alat apa saja, perangkatnya, gadgetnya itu apa aja sih yang ada di otomasi industri. Kenapa bisa keren itu gitu dunia industri otomasi. Tapi enggak, kalau misalkan sekarang tuh teman-teman tanya ke anak-anak tuh, udah gede mau jadi apa, YouTubers, selebgram, seperti kayak gitu. Nah, itu kita bagaimana peran orang dewasa untuk mendrive teman-teman yang di Indonesia terutama untuk punya misi, punya visi industri 4.0. Teman-teman cari aja tuh industri 4.0 itu apa. Oke, itu pertama yang ada dalam otomasi industri ini yang bakal teman-teman familiar dengan hal tersebut adalah PLC atau Programmable Logic Control. Itu seperti sebuah PC kali ya kalau di dunia komputerisasi itu. Jadi si PLC ini kita bisa program, kita bisa masukkan sebuah program, nanti program itu akan memproses apa yang ada di input sehingga akan mengeluarkan output. Contohnya gini, misalkan kita ngomongin tentang otomasi sistem pendingin misalkan ya. Jadi ada sebuah benda panas,
suhunya misalnya 200 derajat, lewat ke conveying system, didinginkan oleh suhu yang dingin, misalnya kayak disiram air atau disiram udara dingin, keluar menjadi misalnya hasil 100 derajat sistemnya. Nah, pertama PLC akan mendapatkan input dari benda tersebut. Oh, ini panasnya sekitar 230 derajat lah kiranya. Masuk ke conveying system, kalau panas di PLC itu akan mengkalkulasi kalau panas saya sekitar 230 derajat dan benda pendingin saya itu bisa mendinginkan sekian, misalnya bisa mendinginkan maksimal 300 derajat misalkan ya, minus 300 derajat. Jadi yang kalau 500 derajat berarti jadi 200 derajat yang maksimal. Nah, berapa banyak pendingin yang harus saya masukkan ke dalam conveyor tersebut sehingga outputnya akan 100 derajat. Nah, di situ proses PLC akan mengkalkulasi hal tersebut sehingga outputnya misalkan berupa siramannya ya. Siramannya itu misalkan kalau tadi kan dia punya kapasitas 300 derajat nih mendinginkannya. Berarti kalau 200 derajat ingin ke 100, dia cuma pakai 100 derajat kan. Berarti sekitar sepertiga dari kemampuannya dia. Oke, saya kasih sepertiga dari kemampuannya dia. Nyes, ademlah dia jadi 100 derajat, keluar, dicek, ternyata oke 100 derajat, dia terkena. Nah, itu fungsi dari PLC. PLC ini nanti diprogram oleh biasanya control engineer atau automation engineer, dites dulu sesuai atau tidak prosesnya, nanti ada yang namanya tuning. Itu kalau kita istilahnya kalau kita punya radio yang dulu ya, kalau kita lagi nyari sinyal misalkan kalau di Bandung itu 99 atau Ardan FM, dan kita ada di 100.0 ya. Nah, kita ada di 98 FM, itu kan akan kekersakan gitu, akan noise ya. Nah, di tuning itu kan digeser tuh FM-nya jadi ke arah 100. Nah, itu namanya tuning. Nanti di PLC pun nanti sama ada proses tuning supaya nanti exact outputnya ada 100 degree gitu. Terus selanjutnya ada SCADA. Nah, SCADA itu adalah singkatan dari Supervisory Control and Data and Association. Ini sebenarnya advance-nya dari PLC. Kalau tadi PLC itu hanya terfokus ke bagaimana input, ada prosesnya, terus keluar jadi output ya. Nah, kalau SCADA ini sudah lebih ke data processing. Jadi misalkan dalam sekali waktu itu produksi hasilnya sekian ratus misalkan. Nah, dengan data SCADA itu diambil tuh sama dia si datanya tersebut. Nah, nanti data ini akan diolah kembali menjadi sebuah decision. Misalkan kalau kayak gitu 100 kan kurang nih, sementara kita di demand-nya itu 200. Oh, berarti kita harus multiple nih si prosesnya kita jadi 2 kali lipat lebih cepat seperti itu. Itu yang SCADA ya, bedanya sama PLC. Kalau PLC itu hanya fokus handling proses. Kalau SCADA itu sudah ada data akuisisinya sehingga si datanya tersebut bisa diolah menjadi sebuah eksekusi baru atau sebuah keputusan yang baru gitu. Selanjutnya ada lagi HMI atau Human Machine Interface. Kalau di ICT itu lebih ke tampilan aplikasi kali ya, application software-nya. Kayak misalkan kita merancang sebuah database kemahasiswaan atau database kesiswaan misalkan. Ada tabelnya, tabel nama, tabel alamat, tabel nama orang tua, tabel umur, tabel tanggal lahir, segala macam ya. Nah, kalau misalkan orang biasa mengisi tabel tersebut kan mumet gitu ya, masuk ke database dulu, mana primary key-nya, di enter, masuk segala macam, kasih nama, terus segala macam ribet banget kan. Nah, dengan adanya tampilan web itu kan mempermudah. Dengan ada tampilan aplikasi, orang kan tinggal klik, oh ini nama nih, saya masukin nama, oh ini nomor induk nih, saya masuk nomor induk. Kalau di database kan nggak ada spasi, karakter harus terbatasi seperti itu ya. Nah, di sistem otomasi, HMI itu adalah hal tersebut. Misalkan si operator, kalau dulu mengoperasikan yang tadi ya, kita balik lagi ke analogi yang tadi ya, masuk 200 derajat, keluar 100 derajat Celcius. Misalnya si operator kalau dulu harus buka prosesnya misalkan 30% pakai kartu itu apa ya bahasa keran lah gitu ya, pakai keran dibuka 30% segimana ya, nah kita kurangin. Nah, dengan Human Machine Interface itu kita bisa membuat tampilan, kita bisa tampilkan temperatur yang masuk, kita bisa tampilkan temperatur yang keluar. Terus misalnya ada, kalau kita istilah lagi itu set point, misalnya kita masukkan set point-nya 100 derajat, tinggal tekan,
terus masukkan 100 derajat. Sekarang udah sistemnya yang banyak yang sistem touchscreen ya, tapi di beberapa ada yang sistem PC based juga. Masukkan, langsung nanti keluar outputnya. Kalau ingin merubah outputnya jadi 150 derajat, tinggal masukkan kembali yang tadi angka 100, tinggal diganti jadi 150 derajat. Lalu setelah input 150 derajat tersebut, PLC akan mulai memproses, mengkalkulasi ulang. Karena yang tadinya diminta 100 derajat, sekarang diminta 150 derajat nih. Oh, berarti saya harus kalkulasi ulang, turunin lagi pendinginan saya, seperti itu. Nah, biasanya di teknik-teknik human machine interface itu ada teknik coloring. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi ngedesain, sama kayak teman-teman lagi ngedesain web gitu ya, jangan padu-padankan warna yang terlalu norak. Maksudnya terlalu norak tuh ke mata pengguna tuh akan sakit. Misalkan kalau kita padukan antara merah dengan pink, dengan warna pink, itu akan bias ya. Nah, si mata itu akan susah beradaptasi dengan warna-warna seperti itu. Cari misalkan warna-warna yang kontras, misalkan putih ketemu dengan hitam atau putih ketemu dengan hijau, gitu ya, di teknik HMI itu. Kalau yang orang teknik sistem otomasi itu ada satu mata kuliahnya. Dulu aku juga ada sih, cuman lebih ke application, bukan ke HMI. Nah, terus ada yang namanya Distributed Control System atau DCS. Nah, ini yang tadi ya, ini lebih ke kumpulan beberapa HMI sih kalau Distributed Control System itu. Jadi dia tuh seperti ruang kontrol ya, kalau misalkan teman-teman nonton film Avenger, kalau misalnya ada di pesawat yang naik Fury itu ada beberapa alat, terus beberapa control base itu. Nah, itu seperti itulah gambarannya DCS. Ini nih kalau di gambar yang presentasi saya ini ada PC-nya, ada output display-nya, nanti ada operator di situ, segala macam. Nah, yang selanjutnya itu adalah field instrument. Nah, field instrument itu adalah kumpulan dari sensor, transmitter, servo, aktuator. Ini istilah-istilah instrumen ya, mungkin teman-teman yang belum terbiasa dengan istilah ini bisa di googling aja. Dia itu fungsinya sebagai input atau masukan atau outputnya dari si controller. Jadi misalkan tadi benda yang masuk itu 200 derajat. Nah, kita gimana sih bisa tahu benda itu 200 derajat? Nah, sama di situ sensor temperatur. Karena kalau orang biasa nganggap misalkan ini panasnya 200 derajat, kenapa bisa? Ini tangan saya berubah merahnya merah banget. Nah, itu kan enggak fisik gitu lah, maksudnya enggak saintis lah, maksudnya itu kan hanya perasaannya dia. Nah, dengan sensor misalkan dipasang sensor temperatur di situ dan temperaturnya sudah terbaca 200 derajat, orang udah nggak bisa berkilah lagi. Nah, nanti mungkin ada perlu namanya kalibrasi atau segala macam, itu hanya untuk memastikan pembacaan tersebut masih sesuai, seperti itu. Nah, untuk alat outputnya misalkan seperti tadi pendinginan yang saya ada namanya istilahnya aktuator ya, nanti teman-teman bisa cari juga, atau servo. Nah, misalkan pendinginan yang saya butuhkan itu adalah 10% dari kapasitas pendinginan saya. Nanti si aktuator atau si servo itu akan membuka line pendinginnya itu sebanyak yang dia perlukan untuk mendingin. Kalau misalkan kebanyakan dia akan nutup lagi. Kalau misalkan kurang dingin dia akan buka lagi, seperti itu. Ini gambaran dari sistem otomasi. Apa sih yang terjadi di sistem otomasi atau apa sih yang ada di yang bawah? Ini kursornya kelihatan ya. Ini yang paling bawah kanan ya, kalau di layar Anda, itu adalah field instrument. Dia masuk dulu ke input output board. Kalau di komputer itu kayak keyboardnya kali sama mouse-nya ya. Ini masuk ke PC nih, berarti controller. Nanti dari controller sini didistribusikan kontrol sistemnya dia. Ini servernya lah kalau di komputer itu. Terus dunia otomasi sekarang udah memasuki dunia digital. Jadi nanti teman-teman walaupun walaupun nanti ketemu bidang otomasi industri, nanti ketemu juga tetap sama Ethernet base, kabel fiber optik, terus koaksial udah nggak ada. Apa sih yang warna abu? Oh, UTP itu pasti ketemu. Wireless itu masih ketemu. Nah, dari sini masuk ke backbone-nya dia yang warna hijau ini adalah network ya. Dia pakai 100 Mbit per second, itu berarti pakai Ethernet ya. Base kalau FO itu
10,000 ya kalau nggak salah. Dari situ didistribusikan nih, ada yang ke router, ke Office Network. Ini nanti datanya yang masuk ke Office Network yang paling kanan tuh, itu nanti bisa dibaca misalkan dari ruangan manajer misalkan dibacanya. Oh, produksi saya sudah 100. Oh, produksi saya sudah 200 gitu ya. Nanti bisa jadi manajer nggak perlu lagi tuh datang ke line produksi. Kamu udah berapa nih? 30. Padahal dia udah baru nyelesain 20 gitu kan. Biasa tuh kayak Darmaji gitu kan ke BIAPEP tuh kalau di SMK 2. Kalau ada data yang exact misalnya BIAPEP nih, masih ada nggak sih BIAPEP ya di SMK 2? Penjaga kantin misalkan pakai sistem otomasi nih, dia nge-scan berapa banyak GHU yang ada di depan murid-murid nih. Straight, begitu muridnya datang, muridnya kembali, di-scan ulang. Oh, ternyata dari 10 tinggal 5. Berarti murid ini ngambil 5 nih. Begitu datang lagi, berapa tadi makan? Cuman 2, Bu. Nah, tahuan kan langsung nih ada datanya 5. Seperti itu contohnya kalau misalkan masuk ke Office Networking. Lalu ada yang masuk ke Operator Interface. Ini yang untuk ke DCS ya. Nanti ada yang masuk ke HMI. Nah, di HMI ini nanti akan tampil operator misalkan mau masukin set point yang tadi, atau mau misalkan karena sistem otomasinya sudah tidak bisa menghandle proses yang terjadi, misalnya ada katastrof atau misalnya ada kejadian yang di luar dari proses yang biasanya. Nah, itu si operator kan harus take over, harus manual override. Nah, itu juga tuh teman-teman yang enggak semuanya sistem otomasi ini menggantikan manusia. Tetap ada beberapa proses yang perlu penanganan manusia. Misalkan langsung diambil alih oleh dia di manual override segala macam agar fungsinya normal kembali. Lalu ada engineering dan maintenance. Nah, ini playground-nya saya nih, engineering dan maintenance. Jadi di sini mau ngeprogram di yang tengah nih, engineering dan maintenance, ngeprogramming PLC-nya, programming controllernya, dibuat backward, forward, segala macam itu dilakuin di sini. Cuman hati-hati dalam engineering, semua itu akan berdampak kepada real proses. Kalau misalkan kita mainan di scripting aplikasi software atau web page gitu ya, misalkan kita salah nge-coding, itu cuman ada debug atau ada error atau halamannya nggak terbuka. Nah, tapi kalau misalkan kita udah main di otomasi industri, begitu salah program, salah coding, kita upload ke mesin, itu munculnya mungkin katastrofik. Dan alhamdulillah sampai saat ini Tuhan masih menjaga saya. Seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita buka sesi pertanyaan lagi ya, Kang Rizky. Bagaimana mengawasi lintas jalur dari Eskom ke automasi atau dari mekanikal ke automasi? Oke. Terima kasih Mas Amanul. Padahal ini saya tahu dia itu baru WhatsApp sama saya siang tadi. Terlalu syuting. Bagaimana cara mengawali lintas jalur dari Eskom ke otomasi atau dari mekanikal ke otomasi? Saya perlu garis bawahi sendiri ya, lintas jalur itu bukan sebuah pilihan yang bijaksana kalau dalam menentukan karir path gitu ya, karena kita kan ya misalnya kita kuliah gitu ya, kita mengorbankan 4 tahun masa kuliah kita, terus tiba-tiba kita mau kuliah. Nggak salah sih, banyak juga teman-teman yang lintas jalur seperti itu, cuman kalau misalkan karir path-nya sudah ada di ranah yang tepat, bersyukur, explore lebih banyak, fokus ke satu hal. Jangan bercabang-cabang, jangan dari mekanik pengen jadi ke sistem otomasi, nanti kerjaan saya habis dong, gitu kan. Udah sikut-sikutan sama otomasi, terus tambah lagi sama mekanik, gitu. Nah, bagaimana biasanya ini pengalaman dari teman-teman juga, bagaimana sih dia yang menyeberang lintas jalur, bukan cuma mekanik ke otomasi, misalnya mekanik ke elektrikal atau ICT ke elektrikal ini, bagaimana mengawalinya? Pertama biasanya kalau kalian nggak punya orang dalam, pasti biasanya masuk lewat jalur entry level yang biasanya tidak memerlukan spesifikasi edukasi background. Misalkan ada lowongan yang mencantumkan hanya minimal lulusan D3 atau minimal lulusan SMK atau minimal lulusan S1 tanpa mencantumkan educational background, dan lowongan itu adalah lowongan untuk menjadi misalnya teknisi otomasi, karena entry level ya kali tiba-tiba
fresh graduate bukan dari educational background yang sesuai langsung jadi manajer itu, kecuali punya urusan sama yang di dalam itu agak susah. Nah, teman-teman bisa masuk dulu di entry level seperti itu. Ada beberapa perusahaan yang membuka program development, misalnya kayak technical development program, management development program, atau hal segala macam ya. Nanti masuk entry level. Nah, di situ bisa teman-teman coba tunjukkan minat dan bakat teman-teman ke dunia otomasi. Kalau ini kan kasusnya otomasi ya. Jangan sampai udah masuk ke dunia otomasi, tapi dari dunia otomasinya sendiri dia nggak menunjukkan minat dan nggak menunjukkan bakat, ya berarti Anda memang salah jalur, mending jadi yang lain gitu yang Anda lebih senang, seperti itu. Nah, setelah berkarir masuk di entry level kan artinya kebuka jalan tuh. Nah, barulah mulai terus belajar lebih giat, karena kan Anda bukan dari background-nya ya, belajar lebih giat, jangan dengeran nyinyiran orang lain misalkan yang background-nya sesuai, itu akan jauh lebih ringan karena dia sudah punya basic-nya. Mereka pasti akan menunjukkan effort yang lebih minimal, atau mungkin kalau orangnya attitude-nya bagus, effort-nya terlebih ya. Nah, kita yang start dari nol itu harus punya effort yang lebih ini curhat sebenarnya nih. Seperti itu. Oh iya, ini Kang, ada request dari Pak Okta, Pak. Katanya minta dijelaskan tentang ini, peluang kerja di bidang otomasi bagi teman-teman lulusan SMK nih, Kang. Itu gimana nih peluang kerjanya? Peluang kerjanya ya. Nanti ada di berikutnya ya. Biasanya kalau misalkan, oke saya brief sedikit aja ya. Biasanya kalau misalkan di dunia otomasi, teman-teman yang awalnya dari lulusan SMK, saya tahu lulusan SMK itu adalah lulusan yang lebih spesial dari lulusan sekolah lain karena dia sudah dibekali skill yang mantap, apalagi bersekolah di SMK Negeri 2 Bandung bisa. Apalagi ketemu Pak Karna, halo Pak Karna, dan guru-guru yang amazing, Bu Ratna kimia, halo Bu Ratna kimia. Nah, itu tapi jangan muluk-muluk teman-teman ingin langsung ada di posisi yang tadi, yang manajemen level. Biasanya kalau teman-teman di bidang otomasi dari SMK ingin memulai karirnya, itu cari bidang industri yang levelnya masih, kita bukan mainan level di industri ya, maksudnya bukan ini industri yang lebih rendah, ini lebih tinggi, bukan. Tapi memang ada industri yang entry level, misalkan industri EPC itu engineering, procurement, and construction. Itu jadi seperti rakit panel, terus ada yang ngerancang PLC juga, terus misal ya seperti itulah ya. Nah, teman-teman masuk di entry level itu, cari lowongan yang di entry level tersebut dulu misalkan, karena itu biasanya requirement-nya STM, fresh graduate diperbolehkan. Tapi kalau misalkan industri yang lebih advance, misalkan seperti manufacturing, biasanya dia udah buka lowongannya untuk D3. Kalau misalkan yang lebih advance lagi, power plant atau segala macam, dengan level yang lebih tinggi, manager atau segala macam, dia biasanya experience diperhitungkan. Nah, teman-teman STM juga sekarang di dunia otomasi sudah banyak juga di STM 1 Bandung, pembangunan itu apa? STM Negeri 1 Cimahi ya, itu banyak teman-teman juga yang gabung di dunia otomasi, masuknya sama dulu dari yang entry level dulu, dari teknisi dulu. Nanti dari teknisi ngegembleng, dapat pengalaman. Nah, biasanya kecenderungan orang-orang kita, misal udah dari teknisi, gajinya gede, atau misalnya gajinya untuk single person itu udah oke lah ceritanya. Biasanya dia nggak mau improve tentang apa yang dia miliki karena dia udah merasa nyaman. Nah, teman-teman hati-hati terjebak di zona nyaman tersebut sehingga teman-teman nggak bisa nge-explore lebih jauh nih potensi yang teman-teman miliki. Gitu, Kang Oktav. Oke, saya lanjut ke materinya ya. Nah, ini siap lanjut ke pertanyaan dari hubungan sama pertanyaan tadi dari Pak Oktav. Siapa saja sih yang terlibat di dunia otomasi industri? Ini nggak ada urutannya, maksudnya bukan artinya ini yang paling berpengaruh terus kebelakangan nggak berpengaruh. Ini cuma gimana saya menyampaikannya aja. Yang pertama itu harus ada itu adalah proses engineer. Nah, proses engineer ini biasanya orang yang paham tentang sebuah proses yang terjadi di industri tersebut. Jadi ini adalah hukum alam. Misalkan kalau besi dipanasin
lelehnya di berapa derajat, 100 derajat, besi itu berapa ya, 800 kali ya, 800 derajat leleh, lebur, terus mengeras lagi di berapa derajat. Nah itu yang dilakukan oleh orang proses engineer. Dia tahu inputnya A, prosesnya B, jadi outputnya C. Itu orang-orang proses engineer. Biasanya lulusan bidang studi yang masuk ke proses engineer itu misalkan teknik manufacturing, karena dia tahu kan cara membuat sebuah produksi. Terus teknik industri, terus bisa teman-teman teknik kimia juga, misalkan teman-teman di industri kimia farma, misalkan di industri kimia itu kan udah pasti teknik kimia itu bisa handle prosesnya seperti ini. Ini saya beri gambaran supaya teman-teman tahu nih, misalkan teman-teman SMK, oh ya saya harus kerja di industri apa nih? Oh industri A misalkan yang berhubungan dengan bidang studi saya. Atau misalkan mau lanjutin kuliah, oh ya udah nih saya lanjut kuliah deh, tapi saya mau kuliahnya ke mana ya? Nah kalau misalkan ingin jadi seorang proses engineer, tadi ya ada teknik manufaktur, teknik metalurgi, teknik industri juga bisa, terus teknik konversi energi, terus teknik mekanik sebenarnya bisa juga sih. Cuman kayaknya lebih advance teman-teman yang fokus di bidang industri kan. Kalau ke industri makanan ya teknik pangan gitu katanya. Nah selanjutnya ada seorang control engineer. Nah personel ini yang mempelajari metode pengukuran dan kontrol variabel proses. Jadi dia paham nih untuk mengukur temperatur sekian diperlukan sensor seperti apa, masuk ke input yang beberapa. Kalau kita di dunia otomasi itu istilahnya itu channel, masuk ke channel mana. Ini sifatnya analog atau digital input gitu ya. Terus nanti outputnya apa? Apakah kalau yang lebih umum di dunia otomasi itu nanti teman-teman akan tahu 420 mA. Apakah outputnya itu 420 mA sinyalnya ataukah polisi seperti itu. Terus berapa banyak yang harus dikeluarkan itu nanti teman-teman control engineer akan mendesain sedemikian rupa dan langsung program si PLC atau kontrolnya supaya bertindak sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan dari proses engineer. Jadi proses engineer itu dia menjabarkan nih benda ini harus dipanaskan sekian derajat. Lalu di sini didinginkan lagi sekian derajat supaya nanti outputnya sesuai. Terus misalkan kalau terjadi kelebihan tekanan atau kelebihan temperatur, sistem proteksinya harus sekian. Nah itu proses engineer yang akan menjelaskan. Biasanya kalau di industri itu ada namanya operational description. Nah operational description itu atau deskripsi operasional itu nanti yang akan dibaca oleh control engineer untuk menentukan, kontrolnya itu harus seperti ini. Ditempatkan misalkan kita udah tahu di situ 1000 derajat Celcius, ya jangan dikasih sensor yang cuma bisa nyampe 600 derajat atau 100 derajat, terpaksa sensornya juga ikut lebur gitu kan ceritanya. Nah, control engineer nanti akan menjabarkan apa yang dimiliki oleh proses engineer menjadi sebuah sistem kontrol. Nanti muncul kontrol diagram atau segala macam. Nah, selanjutnya ada mechanical engineer dan electrical engineer. Nah, proses tadi kan yang menghandle itu benda-benda industri ya, seperti ada pompa, ada katup, ada pokoknya semuanya itu digerakkannya oleh listrik, ada benda berputar segala macam. Nah, teman-teman dari mechanical engineer itu biasanya orang-orang yang menghandle mesinnya secara langsung, misalnya mesin diesel, terus mesin cooler, atau misalkan pompa otomasi atau pompa gerak kalau istilahnya tuh ya pompa lah, hidrolik pump atau apa segala macam. Nah, teman-teman dari electrical engineer itu yang memahami tentang konsep kelistrikan. Misalkan pompa yang punya kapasitas 1000 liter per detik itu harus digerakkan oleh penggerak seperti apa sih? Kalau ibaratnya kita tuh kalau waktu kecil mainan Tamiya itu kan kita kenal istilahnya dinamo Tamiya ya, kita lilit gitu kan istilahnya dinamo Tamiya. Itu sebenarnya kalian tuh jadi electrical engineer gitu. Yang tadinya kapasitas Tamiya-nya misalnya kecepatannya lambat, terus kalian lilit jadi cepat. Nah itu sama teman-teman dari electrical engineer tuh yang memikirkan hal tersebut. Tapi di sini bedanya kalau dulu kita ngelilit dinamo Tamiya itu kita nggak mementingkan faktor safety, nanti overheat atau segala macam. Nah kalau teman-teman electrical itu dia paham tuh, kalau misalkan ini bakal overheat, ini enggak gitu. Sama dengan teman-teman mekanik, bahan apa sih yang cocok untuk mesin handle ini, misalkan kalau kena panas tinggi kita harus pakainya material apa, misalkan stainless steel.
atau carbon steel segala macam atau aluminium doang cukup. Nah, nanti itu hubungannya sama deskripsi si alat tersebut mau jadi seperti apa atau secanggih apa, sekuat apa atau sebiasa apa gitu. Tadi yang control engineer saya belum sebutkan lah ya, lulusan apa saja yang mungkin bisa masuk ke control engineer. Sekarang udah banyak kayak teknik, tadi ada Kang Bobi dari teknik otomasi, terus ada teknik mekatronika, terus ada teknik kontrol proses juga, terus ada elektronika arus lemah, terus ada teknik industri juga bisa. Basicnya itu adalah bisa memahami algoritma yang tadi sama alat-alat electronic device, terutama dikuatkan di programmingnya karena hal yang dilakukan oleh control engineer yaitu programming alat gitu. Nah, untuk mechanical engineer udah jelas ya, ada teknik mekanik. Kalau di STM mekanik 2 itu ada teknik mekanik, teknik gambar, sama teknik kelas ya. Belum nambah kan ya, masih 3 teknik mesin ya. Masih 3 kan. Teknik mesin, teknik kelas, teknik gambar. Nah, itu mungkin teknik gambar mungkin agak gak terlalu masuk ya sama mechanical engineer. Tapi kalau teknik mesin sama teknik kelas mungkin masih masuk. Teknik kelas juga kan dia ngerti tuh material ini ketemu solid stainless ketemu carbon steel jelasnya pakai material apa ini kan juga paham. Nah, untuk engineer biasanya teknik arus kuat, terus teknik elektronika, teknik fisika juga bisa seperti itu. Ini pokoknya hubungannya yang ke listrik-listrikan lah ya, yang di setrum. Nah, yang terakhir, ini bukan the last but not least, itu adalah ICT engineering. Nah, di era digital ini, di mana sih yang nggak ada otomasi, di mana sih yang nggak ada bidang ICT, itu semuanya mau dari kedokteran, apa segala macam, itu pasti ada ICT-nya. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang tahu bagaimana cara menghubungkan, atau misalnya bagaimana cara mengolah informasi, bagaimana sistem komputerisasinya itu jadi lebih nyaman dipergunakan. Bisa aja misalkan orang biasa mendesain sistem komputerisasi, tapi dengan teknik yang tidak tepat itu akan membuat semrawut gitu. Kalau misalkan beda nih, kalau saya pernah masuk ke, dulu saya PKL di Indosat di Bandung, saya pernah masuk ke ruang panelnya dia kan. Itu ruang panelnya itu canggih banget, urutannya itu udah panel network ya, urutan kabelnya jelas, ini kemana, ini masuk kemana, itu keren banget, itu yang desain bagus banget. Nah, begitu balik lagi ke sekolah, ke kampus, itu begitu lihat ruang panel, ya udah asal nyolok lah, ada kabel yang kegores, kabel yang terkelupas, dari sini crossing kemana gitu, itu gak jelas. Nah, hal-hal tersebut bisa di-handle oleh seorang ICT engineer yang bagus, yang handal gitu ya. Nanti teman-teman yang bisa tergabung dalam ICT engineer itu bisa dari teknik informasi, teknik komunikasi, teman saya juga ada teknik fisikal masuk ke ICT engineer. Pokoknya dasar-dasarnya itu hubungan sama informasi, komunikasi, dan teknologi gitu. Jadi nggak melulu di sistem otomasi tersebut ada mekanik, ada elektrik, ada sistem kontrol, nggak. Tapi orang ICT juga bisa berperan dalam sistem otomasi industri. Karena sekarang tuh udah semua Ethernet base ya. Misalkan kita mau yang tadi ya, ngambil sebuah sampling industri, berapa produksinya, 100 dari rumah, kita udah bisa remote, segala macam. Terutama di masa pandemi ini, ada yang working from home, ada yang nggak bisa keluar site terlalu jauh, misalkan dia handle site-nya ada di Riau misalnya, atau di Pekanbaru di luar pulau, sementara keluar pulau itu perlu effort, ada swab test segala macam, belum tentu juga, terus resiko kena pandemi, kena corona segala macam. Nah, dengan ICT engineer yang handal itu dia bisa melakukan remote device ke site-nya tersebut, terus guide, tetap ada manusianya di sana ya, karena kan nggak mungkin semuanya otomasi, nggak maksudnya saat ini belum semuanya otomasi. Entah mungkin kalau ada teknologi robot yang lebih canggih dari manusia itu mungkin bisa. Nah, cuman tetap bisa memudahkan orang untuk akses ke site yang jauh gitu. Nah, setelah slide ini kita akan bahas gimana sih orang ICT bisa terlibat dalam otomasi industri. Ya, apa sih peran-peran dari ICT yang terlibat langsung dalam otomasi industri? Ini nggak ada urutan lagi ya, nggak ada 1, 2, 3, ini cara penjabaran aja. Pertama itu database administrator. Nah, di industri-industri sekarang itu
pemilik modal atau pemegang saham itu biasanya memerlukan kecepatan informasi, apalagi saingannya banyak, ada online shop, apa segala macam, produksi harus cepat. Nah, dengan database yang baik atau database yang tersusun rapi, itu akan memudahkan proses berikutnya untuk mengeksekusi yang harus dia lakukan. Misalkan proses berikutnya akan mengeksekusi prosesnya ketika sudah mencapai angka 100 yang di proses sebelumnya. Nah, dengan database yang tepat kan angka tersebut akan mudah diakses, dia bisa langsung kasih komen atau segala macam. Terus pemegang saham bisa melihat line produksinya dengan langsung, terus dia bisa mengasih decision, oh ini harus dipertambah, ini harus dipercepat, ini harus diberhentikan, ini udah nggak benefit, ini masih benefit, performance segala macam itu bisa langsung diakses. Dan selanjutnya itu aset administrator dan manajemen. Nah, kalau ngomongin otomasi industri, di industri yang sangat besar gitu ya, itu udah pasti barang-barangnya itu barang-barang mahal, nggak murah gitu. Maksudnya kalau rusak itu pasti spare partnya mahal, downtime itu jadi mesinnya berhenti berproduksi, itu kan kerugian juga yang harusnya bisa menghasilkan 100, dia menjadi menghasilkan cuma 50 karena rusak. Nah, dengan aset administrator dan manajemen yang baik, hal-hal tersebut itu bisa dihindari. Misalkan kita kategorikan sebuah mesin itu jadi sebuah aset A misalkan. Nah, aset A ini beberapa kali rusak nih. Oh, baru sekali. Umurnya aset A ini berapa lama? Ini udah umur ke-3 tahun. Berarti di 3 tahun ini harus punya perawatan apa? Nah, itu aset manajemen hubungannya seperti itu. Spare partnya tersedia atau tidak di gudang yang di industri tersebut. Nah, itu nanti aset administrasi dan manajemen itu arahnya ke sana. Selanjutnya human machine interface. Nah, tadi ya kita orang-orang ICT itu punya kemampuan untuk mendesain aplikasi interface yang sesuai sama kebutuhan user, misalkan lebih mudah, user friendly. Tapi emang sih kasusnya sih banyaknya orang ICT itu yang antara realita dan ekspektasi itu agak jauh ya, karena kan susah juga untuk menyenangkan semua orang itu susah. Jadi kita tetap lakukan yang terbaik aja. Nah, jadi dia bisa menciptakan interface human machine yang lebih nyaman mungkin dan lebih cepat juga, karena kan semua ini komputer base ya. Kalau orang ICT kan udah terbiasa megang komputer. Misalkan teman-teman yang di teknik elektronika itu nggak terlalu sering handle komputer, sehingga celah-celah komputer kan dia nggak terlalu banyak tahu. Sementara orang ICT itu celah-celah tahu. Saya nggak akan nyebutin cracking segala macam ya. Misalkan cara aplikasi software itu bermasalah, dia bisa troubleshooting sendiri. Oh, gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya hardware dan software manajemen. Nah, tadi ya udah pasti yang tadi di topologi ya sebelumnya. Saya tunjukkan topologi yang ada komputer-komputer banyak itu. Nah, itu juga bisa tuh menjadi lahannya teman-teman ICT untuk memanage supaya hal-hal tersebut masih handal. Karena sekarang udah PC base ya semuanya. Jadi controller PC base, terus HMI PC base, itu juga pasti hardware dan software itu udah jadi hal yang wajib ada di perusahaan. Nah, sekarang teman-teman ICT bisa jadi manajemennya. Bukan manajernya ya, tapi manajenya. Selanjutnya itu network dan security. Nah, bagaimana seorang ICT itu bisa mendesain sebuah network yang simple, efektif, efisien, dan berfungsi. Di dunia otomasi industri itu kalau udah ngomongin networking itu ada namanya sistem redundansi. Jadi ketika satu network putus, ya kali kalau misalkan di dunia pendidikan misalkan servernya lagi down, nggak bisa ngajar doang, pakai itu nggak bisa akses ke server, pakai hard disk atau segala macam. Tapi kalau di dunia otomasi industri begitu server down, line produksi mati, itu semua udah disaster, udah catastrophic. Nah, bagaimana si sistem network ini handal? Harus ada redundansi, begitu ada kendala cepat restorasinya, seperti itu network yang bagus. Misalkan ada redundansi 2 line, satu line putus, masih ada satu line lagi, line ini restorasi berapa? 30 menit atau paling lama 20 menit langsung restorasi, balik lagi ke line selanjutnya gitu. Security management juga penting, terutama industri-industri yang menggunakan sistem IoT ya, Internet of Things. Kayaknya ada juga ya webinar tentang IoT di Bisa AI ini, nanti teman-teman juga lihat di kalendernya deh. Gimana sih data itu diekspos keluar? Kalau misalkan di kebanyakan industri itu
Mereka nggak ada yang berani nge-expose datanya keluar di beberapa. Karena memang nggak terlalu penting juga untuk mengekspos datanya keluar. Maksudnya keluar tuh ke cloud ya, bisa diakses di rumah, di mana itu nggak di dalam jaringan kantor. Itu juga di beberapa industri ada yang memilih untuk meng-keep datanya di internal office-nya sendiri. Jadi sistem security-nya nggak terlalu advance. Nah, untuk teman-teman untuk industri yang mengekspos datanya keluar, itu kan harus sistem security ada spamming, phishing, virus segala macam, itu harus lebih handal lagi. Nah, selanjutnya ada integrasi otomasi dan informasi yang tadi ya, karena controller kita itu controller di beberapa industri itu basicnya bukan PC, sehingga data yang diolah pun bukan data binary yang biasanya PC ambil. Misalkan kalau kita mau transfer beberapa data, misalnya 10 data ke PC, itu harus ada bridge-nya, harus ada protokol yang satu protokol way-nya ya. Kalau nggak gitu pasti raw datanya nggak akan terbaca dari PC-nya tersebut. Nah, ini bisa menjadi lahan teman-teman ICT untuk mengintegrasikan sistem otomasi dengan informasi yang keluar gitu. Enterprise interface. Nah, ini lebih ke arah bagaimana teman-teman dari ICT itu mengolah data informasi tadi menjadi sebuah tampilan yang user friendly untuk ini enterprise interface ini tampilan yang dipakainya untuk keperluan bisnis ya, bukan keperluan produksi atau operasional industrinya. Jadi misalkan bagaimana ditampilkan jumlah produksi dalam sehari seperti itu ya. Ini kalau kita lihat gambarnya itu dia pakai aplikasi web sehingga top manajemen bisa melihat langsung. Kalau di pembangkit saya itu dia pakai ada namanya satu sistem, sistemnya heat rate. Nah, itu dia bisa tampilkan pembangkit ini sudah menggenerate berapa megawatt, yang ini lagi stop atau enggak gitu. Nah, itu bisa jadi keputusan kan, biasanya ada forecast-nya juga kan, biasanya di hari Rabu atau hari Kamis pemakaian listriknya lagi meningkat, berarti generator yang ini bisa dinyalakan seperti itu ya. Nah, yang nggak kalah pentingnya lagi itu adalah digital workflow atau alur kerja bisnis yang digital. Ini memang terutama di masa pandemi ini ya terasa banget gitu ya. Kalau misalkan dulu sebelum pandemi kan kita di kantor tuh misalnya mau minta approval dalam sebuah dokumen itu kan ketemu manajernya langsung, ketemu asisten manajer itu langsung approval segala macam, itu gampang, tanda tangan. Kalau sekarang keterbatasan ruang gerak itu approval tuh bisa seminggu, bisa 2 minggu kalau ketemu pas lagi bareng-bareng ada di office. Kalau jadwal WFH-nya nggak ketemu, titip-titipan, akhirnya seminggu kemudian baru jadi proses approval. Nah, dengan digital workflow ini itu semua bisa menghilangkan boundary tempat, boundary waktu, sama boundary orang. Cuman memang resikonya digital workflow ini pasti teman-teman ICT itu akan mengeksplor banyak kemampuan ICT-nya, karena kan berbeda ya antara hard copy, kan gampang tuh tinggal serahin, terus gak mungkin dia orang yang lain gitu yang ada tangan, udah pasti manajernya itu. Nah, kalau dengan digital workflow, misalkan teman-teman ICT harus bagaimana kalau misalkan manajernya ini nggak bisa akses, atau misalkan bagaimana tanda tangannya ini harus direvisi atau segala macam workflow-nya kayak gimana. Itu akan lebih kompleks lagi kalau dengan digital workflow dibanding dengan hard copy. Tapi ini saving banget time, space, terus saving kertas, go green sekali. Misalkan kalau misalnya digital workflow di kampus atau di sekolah, kalau misalkan yang sebelumnya tugas itu dikumpulkan harus hard copy, sekarang kan bisa di-upload pakai Google Form segala macam. Tapi kan desain Google Form atau ngedesain form online itu pasti harus banyak yang di-patching, ada security-nya, terus ada kemudahannya, terus primary key datanya seperti apa, gitu ya teman-teman. Dan masih banyak lagi teman-teman yang bisa explore di dunia otomasi industri dan di dunia ICT. Oke. Ya, itu slide-nya sampai situ. Terus sebelum sesi presentasinya berakhir, ini saya akan kasih cuplikan dulu sama video di YouTube. Ini apa yang terjadi ketika
orang ICT, orang otomasi, orang segala macam sudah Digitalization is one of the most important driving forces for technological trends and new developments. The networking of machines and systems, as well as gathering information on basic and status data of devices, forms the basis for that. The added value this data provides is demonstrated in Phoenix Contact's in-house tool shop. Thanks to the comprehensive networking of all machines and tools in production, setup times of injection molding systems can be reduced significantly. Every workspace offers access to tool data, databases with animations, and 3D models on every tool. In addition, toolmakers can also use augmented reality systems that facilitate processes and reduce the error rate. That's how the complex injection molding tools can be classified immediately. Sprue runners, heating and cooling circuits, as well as the optimum tool temperature are indicated, precisely where they are located. The facility management in Bad Pyrmont also uses AR technology today. The required data is provided by Analytics, the Phoenix Contact building management system. Thanks to the intelligent networking of the entire building technology, every user has access to the right information at the right time. External maintenance personnel is led independently and informed about everything that is important in the event of a maintenance work. Controlled safety instructions are given directly on the spot, immediately before use. With the high level of data depth, Analytics creates transparency. Augmented reality technology makes it possible to experience this transparency. If you are also interested in experiencing augmented reality with regard to Industry 4.0 and building technology, come and visit us at one of our sites. Together with you, we develop your own digitalization strategy, from production to the intelligent building. Menakjubkan sekali kan kalau sudah terintegrasi semua, ada data, ada sistem otomasi, ada electronic devices, itu udah kayaknya kita udah bisa melihat Tony Stark atau Iron Man di dunia nyata nanti. Later. Itu saja yang bisa saya share kali ini. Terima kasih banyak. Om Arsyad mau nanya, gimana caranya suatu program zaman sekarang yang bisa diberi input komen lewat suara, sedangkan suara orang itu kan biasanya intonasi sama aksesnya beda, dan gimana akurasinya itu bisa menyesuaikan sampai 100%. Nah itu gimana nih Kak? Oke. Ini kayaknya bisa dijawab di beberapa sesi trainingnya. Bisa, kayaknya ada deh yang hubungannya sama augmented reality ini. Kalau teman-teman yang belum familiar dengan teknologi reality seperti ini, kalau kita main kayak Pokemon Go gitu ya, kita bisa lihat ada Pokemonnya di sekitar kita pakai kamera terus kita ambil gitu ya. Nah, teknologi yang voice recognition itu sebenarnya sudah ada di handphone kita masing-masing, terutama kalau handphone Xiaomi, mohon maaf, voice recognition-nya juga kadang-kadang suka ketuker ya. Saya bilang, hello Google, handphone saya buka. Ibu saya bilang, hello Google, juga dia buka juga. Nah, di handphone-handphone yang sekarang itu teknologi voice recognition itu udah mulai advance. Misalkan intonasi sama aksennya berbeda, tapi teknologi voice recognition yang sekarang itu dia sudah bisa membandingkan pitch-nya sama length data frekuensinya. Itu yang dibandingkan sama teman-teman. Ini mungkin saya salah atau mungkin benar, saya juga belum terlibat banyak di voice recognition, tapi itu yang dia bandingkan pitch sama length-nya itu kayak misalkan di kalau teman-teman lihat film-film FBI atau segala macam ya, dia kan bisa nyari matching suara atau segala macam. Nah itu kurang lebih seperti itu, bagaimana voice recognition itu diaplikasikan di dunia otomasi industri. Kalau di episode SpongeBob itu kayak pas si Tuan Crab-nya lagi mengurung jellyfish itu kan, percuma kamu tidak akan bisa buka kecuali saya bilang buka, ternyata jellyfish-nya terbuka. Itu kurang lebih seperti itu sampelnya. Gitu. Dan semakin advance teknologi, maksudnya semakin mahal ya, semakin mahal atau semakin sophisticated recording voice-nya atau microphone-nya, itu pasti pitch-nya itu akan semakin dapat gitu.
Ini ada yang nanya dari peserta ambil nih. Teknologi apa yang dipakai di tempat kakak DCS, SCADA atau apa? Oke. Oke. Yang dipakai di saya itu di PowerPoint ya, ada DCS-nya, ada SCADA juga. Kalau di industri-industri yang sudah kompleks biasanya itu semua ada. DCS ada, SCADA ada, PLC-nya ada juga, HMI-nya pasti ada juga gitu ya. Jadi semakin kompleks industrinya itu semakin beban otomasinya juga semakin tinggi gitu. Modalnya juga semakin gede. Nah, memang tantangannya teman-teman yang baru masuk atau yang fresh graduate atau yang masih sekolah itu adalah harus bisa memprediksi apa yang dibutuhkan oleh dunia. Maksudnya kita harus bisa berpikir out of the box gitu, jangan cuma terkungkung kita ada di Indonesia terus udah sih jadi YouTuber juga laku. Itu jangan, karena kita bukan hidup di masa yang kita sekarang ya. Kita hidup di masa dengan teknologi yang jauh. Kita akan hidup di masa teknologi yang lebih advance daripada kita. Misalkan kalau sekarang itu otomasi industrinya sekarang sudah industri 4.0, mungkin nanti akan ada 5.0 yang mana membutuhkan skills yang lebih hebat lagi. Teman-teman harus bisa memproyeksikan, oh ini mau ke arah sini nih, gitu. Oke, motivasi, saya yang lebih butuh motivasi di saat ini. Untuk teman-teman yang mau memulai karir atau teman-teman yang lagi masih sekolah, kita persiapkan diri kita untuk hal yang kita tidak bisa ekspektasi, seperti sekarang pandemi siapa sih yang bisa mengekspektasi, tapi kan kita harus hadapi. Nah, teman-teman bisa bekali diri semaksimal mungkin, jangan menutup diri dengan hal-hal yang baru, atau jangan close minded, misalkan tidak mau terima pendapat orang lain atau segala macam. Harus open minded, harus open wide eyes juga terhadap perkembangan teknologi, karena perkembangan teknologi itu sangat cepat. Terus hati-hati dalam langkah, tengok kiri kanan sebelum menyeberang, itu aja. Oh, sayangi orang tua dan minta izin selalu orang tua, doain gitu. Waalaikumsalam, terima kasih semuanya.